Sejauh ini, sebagian besar perusahaan berfokus pada persaingan usaha yang berpusat pada kuantitas atau harga. Namun, pada kenyataannya, perusahaan juga sudah mulai menggunakan strategi non-harga. Strategi non-harga merupakan dimensi persaingan yang didasarkan pada faktor selain harga. Dalam hal ini, perusahaan mulai menggunakan iklan untuk mendiferensiasi penawaran akan produk mereka dan membuatnya unik. Pada zaman yang serba diiringi dengan kecanggihan teknologi, perusahaan mulai berfokus pada penggunaan iklan untuk membangun loyalitas merek dan untuk melemahkan persaingan harga antar perusahaan dengan merek yang berbeda. Peran teknologi informasi sangat mempengaruhi dalam hal ini. Iklan dapat membantu konsumen untuk mempelajari alternatif apa yang tersedia dan berapa harga dari produk tersebut, serta dengan memberitahu konsumen tentang penggunaan yang tepat dari produk serta kualitasnya secara keseluruhan. Dalam hal ini, diketahui bahwa iklan dapat berguna dalam meningkatkan kesejahteraan produsen dan konsumen. Saat ini, hampir semua perusahaan sudah menginformasikan atau mempromosikan produknya, baik secara langsung maupun tidak langsung ke konsumen, dengan teknologi informasi dalam skala kecil maupun besar. Pengeluaran iklan dan promosi dapat lebih tinggi daripada pengeluaran penelitian dan pengembangan. Ini tergantung pada bagaimana kita menggunakan iklan dan promosi. Kompetisi non-harga dianggap lebih baik dan lebih bertahan untuk jangka panjang. Alasannya, strategi ini memungkinkan pelanggan untuk tetap loyal meskipun harga barang relatif mahal. Iklan dapat dilihat sebagai kunci dari persaingan di antara perusahaan yang menjual barang yang sama dengan merek yang berbeda. Dalam hal ini, iklan yang tinggi dapat dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap berbagai merek, dan karena itu, iklan merupakan komponen penting dari persaingan yang sehat. Iklan dapat dilihat sebagai cara untuk membedakan merek dari satu produsen dengan produsen yang lain. Dengan demikian, iklan dapat melemahkan persaingan dengan membuat konsumen tidak akan beralih merek. Iklan, dalam hal ini, akan menjadi tanda kekuatan pasar. Iklan sering diremehkan sebagai sesuatu yang salah oleh masyarakat, karena dinilai sebagai sesuatu yang menipu kita untuk menginginkan dan bahkan membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan. Pada saat yang sama, iklan ada di mana-mana. Iklan dapat mendorong kekuatan pasar, tetapi kekuatan pasar juga sebagai penentu penting iklan. Iklan bekerja dengan mengubah selera konsumen. Perusahaan dengan kekuatan pasar memaksimalkan keuntungan dengan memilih harga dan tingkat iklan sedemikian rupa sehingga rasio pengeluaran iklan terhadap penjualan sama saja dengan rasio elastisitas iklan permintaan terhadap elastisitas harga permintaan. Hasilnya ini disebut dengan kondisi Dorfman-Steiner. Teori ini menyebutkan bahwa ada hubungan sebab akibat langsung antara kekuatan pasar perusahaan yang diukur dengan indeks Lerner dan jumlah iklan yang dilakukan perusahaan. Secara khusus, perusahaan dengan kekuatan pasar yang lebih besar menghadapi permintaan yang kurang elastis, dan karena itu mampu menetapkan markup harga yang lebih tinggi daripada biaya. Hal ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan lebih banyak iklan. Hal ini berarti iklan yang lebih tinggi menyebabkan kekuatan pasar yang lebih besar. Ekonomi sering membedakan antara iklan informatif dan iklan persuasif. Iklan informatif menjelaskan keberadaan produk, sedangkan iklan persuasif dirancang untuk mengubah preferensi konsumen. Perbedaan antara informasi dan persuasi penting dalam penilaian nilai sosial dari periklanan. Setiap orang menerima bahwa ada nilai dalam pesan iklan yang memberikan informasi. Dengan kata lain, apakah pesan iklan rata-rata lebih informatif atau lebih persuasif? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut ini. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya
kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Selanjutnya adalah signaling. Pada tahun 1984, Ford Motor Company mendanai kampanye periklanan yang terdiri atas serangkaian truk Ford Ranger yang dilempar dari pesawat atau didorong dari tebing. Di waktu yang sama, terdapat kampanye iklan Diet Coke yang menampilkan aula konser besar yang dipenuhi oleh orang termasuk para selebritas kelas atas. Kedua hal ini adalah contoh iklan yang memiliki sedikit informasi langsung. Penafsiran iklan sebagai sinyal menyiratkan kualifikasi pada gagasan iklan dalam tanda kutip boros. Dalam equilibrium, pengeluaran iklan positif adalah pemborosan, dalam arti bahwa mereka tidak memberikan informasi langsung tentang karakteristik produk. Jika tidak ada iklan, yang dapat terjadi adalah perusahaan berkualitas tinggi tidak akan memiliki insentif untuk berproduksi, karena produk mereka identik dengan produk berkualitas rendah. Jika konsumen sangat menghargai produk berkualitas tinggi, maka hasil tanpa iklan mungkin lebih buruk, bahkan dengan mempertimbangkan penghematan dalam pengeluaran iklan. Dengan kata lain, keseimbangan dengan periklanan mungkin lebih efisien karena nilai informasi tidak langsung dari periklanan lebih besar daripada biayanya. Iklan dan kompetisi harga. Seperti yang kita tahu, iklan dan kompetisi harga sama-sama bertujuan menarik minat konsumen. Perbedaan iklan dan kompetisi harga. Pertama, dalam pengambilan keputusan. Dalam iklan, mengambil keputusan biasanya lebih rendah, sedangkan penetapan harga biasanya mengambil keputusan itu lebih tinggi. Kedua, jangka waktu. Keputusan penetapan harga sebagian besar memiliki efek jangka pendek, sedangkan iklan biasanya memiliki efek jangka menengah maupun jangka panjang. Periklanan melunakkan harga. Iklan dapat meningkatkan diferensiasi produk dengan memberitahu konsumen tentang karakteristik produk secara objektif, atau hanya dengan menciptakan pengertian subjektif tentang diferensiasi produk itu sendiri. Iklan mengintensifkan harga. Artinya, dengan adanya iklan, persaingan harga dapat meningkat. Seperti yang kita tahu, setiap iklan yang dilakukan oleh produsen senantiasa memberikan daya tarik terhadap produk mereka. Oke, selanjutnya ada intensitas iklan dan dampaknya pada penjualan produk. Apa sih intensitas iklan itu? Nah, intensitas iklan itu adalah kegiatan mendengar, melihat, membaca pesan yang dilakukan oleh individu terhadap suatu media. Dalam intensitas iklan itu, kita juga dapat melihat tingkat ukuran, kuat, dan hebatnya intensitas suatu iklan pada suatu objek yang mempengaruhi persepsi dan sikap seseorang. Adanya persepsi dan sikap itu kita dapat lihat dari beberapa perusahaan yang menghabiskan lebih banyak biaya untuk sebuah iklan. Nah, adanya tingkat intensitas seorang mengakses sebuah iklan di media sosial juga sangat berpengaruh nih dengan adanya tingkat pengakuan pelanggan terhadap suatu produk yang ditawarkan. Adanya rasio iklan terhadap penjualan yang semakin besar elastisitas permintaan iklan dan semakin rendah elastisitas harga atau semakin besar harga margin biayanya. Rasio iklan juga dapat dilihat dari pendapatan rasio pengeluaran iklan terhadap total penjualan. Bisa dilihat dari kurva di atas. Nah, ada dua kurva, yaitu menunjukkan keuntungan marginal dari pengeluaran iklan yang semakin besar, maka semakin sensitif kurva permintaan terhadap pengeluaran iklan. Akibatnya, perusahaan yang sangat berharap pada adanya iklan tersebut, maka kurva permintaannya lebih sensitif terhadap pengeluaran iklan. Semakin besar elastisitas permintaan, semakin rendah harga optimal. Padahalnya, iklan juga memiliki dampak yang sama pada kuantitas yang diminta. Jadi, adanya keuntungan dari iklan akan sama. Nah, pada kurva ini kita juga bisa melihat adanya margin biaya yang lebih rendah ketika elastisitas lebih tinggi. Jika margin harga biaya lebih rendah, maka keuntungan yang dapat dari iklan akan lebih kecil.